Kita akan masuk kepada fase khitbah, kemudian menikah, kemudian walimah, dan setelah itu membina rumah tangga. Untuk membina rumah tangga ini alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawa sudah nulis buku Menuju Rumah Tangga Sakinah. Masya Allah, buku itu sangat indah sekali untuk fase yang terakhir. Tapi kita akan bicara tentang fase khitbah nih. Sebenarnya kalau kita lihat pernikahan ini mudah sekali, nggak ribet. Cuma oleh sebagian di antara kita dibikin ribet. Nikah ini khitbah ya datanglah ke rumahnya, anak mau ngelamar anaknya bapak gitu kan. Dikasih, ya udah anak kasih, kapan pernikahannya selesai. Ustaz, kalau itunya gampang. Tapi ada orang yang sampai sekarang nggak ketemu jodohnya Ustaz. Betul, apa istilahnya sekarang jomblo? Itu singkatan jomblo itu. Iya, jomblo itu singkatan atau apa? Nggak tahu lah, katanya nggak dapat gitu kan. Jomblo. Nah, itu yang jadi masalah kadang-kala. Betul, itu permasalahan. Makanya Ustaz Firanda ketika kemarin kajian mengusulkan untuk adanya biro jodoh. Tapi biro jodoh yang syar'i ya, karena bahaya juga. Di negeri Arab sana banyak perawan-perawan tua yang nggak ketemu jodohnya. Dan ini pun mungkin ada di kita, ada nggak di Indonesia? Perawan-perawan tua yang nggak nikah gitu ya. Banyak itu terjadi. Sehingga ada seorang perempuan, dia itu ahli urusan rumah tangga, konsultan lah urusan rumah tangga. Dia membuat terobosan baru kata dia. Gimana nih kalau yang jomblo-jomblo ini yang udah tua-tua nggak punya suami, yang perempuan-perempuan, ya mereka suruh cari sendiri lah. Suruh kenalan di jalan, kenalan di mana. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pernyataan perempuan ini membuat guncangan yang besar sekali di negeri Arab itu. Bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan indama ya'idu syaitan, ketika syaitan memberikan nasihat. Dia mengatakan mata kanatir radhilatu sabilan ilal fadilah. Mulai kapan yang namanya kemungkaran, kehinaan itu menjadi jalur menuju kemuliaan? Enggak mungkin. Orang kalau ingin kemuliaan nikah, berkeluarga dengan jalur yang nggak benar, nggak mungkin dia akan dapat kebahagiaan. Maka kalau kita melihat banyak orang itu yang ribut sama istrinya terus, istrinya ribut sama suaminya terus. Terkadang dia lupa ternyata jalannya memang nggak benar dulunya. Dia juga nggak pernah tobat. Dia merasa udah sekarang udah halal. Oke, sekarang udah halal. Tapi yang dulu nggak halal, kau udah tobat belum? Maka kembali lagi, masalah ini juga permasalahan yang besar. Kalau masalah khitbah jamaah, ya datang dinikahkan udah selesai. Gak perlu rame-rame ya, kadang-kala harus manggil satu masjid. Boleh nggak anak ngelamar anaknya siapa nih? Anak nggak enak. Anaknya Fulan, boleh Pak, saya ngelamar anaknya Bapak. Gitu kan. Boleh nggak di jalan? Boleh, nggak ada larangan. Cuma memang ada etika datang ke rumahnya ya, assalamualaikum, setelah udah ta'aruf dengan cara yang syar'i, udah nazar yang syar'i, kemudian datang meminta, dan orang yang khitbah ini jawabannya diterima atau ditolak. Diterima cuma dua. Tapi cara menolaknya macam-macam. Antum hati-hati. Harus pinter-pinter. Mertua ngomong, maaf ya si Putri masih mau sekolah. Wah nggak apa-apa Pak, saya tunggu gitu kan. Antum ditolak tuh udah, balik sana. Saya tunggu. Malu-maluin kan gitu kan. Dia masih kecil, nggak apa-apa Pak. Saya insya Allah masih kecil juga. Saya nunggu 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa. Itu bahasa penolakan. Kalau orang laki ditolak itu biasa. Tapi kalau perempuan ya, setelah dinazor ya,
ikhwannya udah datang ke sana, tahu-tahu kabur, nggak ada kabar. Datang lagi, nador lagi, kabur, nggak ada kabar. Datang lagi, kabur. Udah 10 ustadz yang nador putri saya ustadz, semuanya kabur. Bagaimana peran orang tua di sini? Dilihat ada apa nih sama putrinya. Dan orang tua harus menghibur putri. Ketika orang-orang datang hendak meminang ternyata nggak jadi, orang tua punya peran besar. Tuh hatinya perempuan seperti gelas-gelas kaca tuh, hati-hati itu. Kalau orang laki Masya Allah menter. Sampai disebutkan di tulisan itu ada seorang lelaki ngomong, anak ini udah ngelamar 22 orang. Dan ditolak semuanya. Ditolak semua, ya udah. Kata dia biasa aja. Tapi kalau perempuan kadang-kala dia berpikiran udah bah, anak nggak mau nikah udah. Jangan. Tetap nikah itu disyariatkan dan kita menanti dengan sabar. Dan tatkala ada yang melamar ketika umur sudah mulai lebih ya kadang-kala semua pinangan awalnya ditolak ketika umur sudah 30 dan ini ada di beberapa ikhwan ini. Nanti tuh kalau umur 30 ke atas tuh tahu tuh. Siapa aja yang ngelamar dikasih tuh. Jangan. Tetap orang tua harus memikirkan masa depan anaknya. Jangan diberikan sembarangan orang. Bahkan ditulis di sebuah majalah perkataan idza kunta turid an tatazawwaj khaufan minal wahdah fa inna az-zawaj mur'ib. Kalau kau mau menikah dikarenakan takut hidup sendirian, karena takut hidup sendirian, maka pernikahanmu pada waktu itu sangat menakutkan. Jangan, karena akan menerima siapa saja. Yang penting anak nggak enak lihat teman-teman nggak punya harem, akhirnya seadanya diambil. Enggak. Ketika itu pernikahan benar-benar menakutkan, maka tetap kita harus hati-hati. Oke, kita masuk udah masalah khitbah udah selesai. Masalah pernikahan. Sekarang ini pernikahan seakan-akan sesuatu yang ruwet. Karena memang ada yang membuat ruwet. Padahal pernikahan itu mudah. Umpamanya di ruang tamu nih, ada calon menantunya. Ketemu nih, udah ta'aruf, mertuanya ngomong, "Nak, gimana kalau saya kawinkan sekarang?" Bisa nggak? Bisa, nggak ruwet. Pas waktu itu bisa. Tinggal bapaknya ngomong, "Ya fulan, ibn fulan, zawwajtuka wa ankahtuka binti. Fulan binti bin fulan, aku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar 1,5 M." Umpamanya. Bisa itu. Tinggal kita mau nerima apa enggak. Kita udah pegang tangan orang tua mah 1,5 M. Ini kayaknya nggak jadi udah Pak gitu kan. Tapi pernikahannya mudah sebenarnya urusannya. Pokok ada saksi, panggil tuh, yang di jalan tal, nih saksikan anak nikahkan dia sama putri anak. Gampang. Pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai isyarat boleh. Iya, saya terima. Diterima udah. Kalau dia menerima hal itu memang itu bentuk penerimaan. Tapi masalah mahar ini juga penting dalam pernikahan. Nggak perlu mahal-mahal. Di Jakarta nih pasaran berapa sekarang? Loh, memang ada pasarannya loh. Kita tahu namanya dalam bahasa Arab itu sodaqul mithil. Artinya pasarannya. Jadi ada orang yang ngawinkan anaknya tanpa menyebutkan mahar. Sudah aku kawinkan kau dengan putriku. Ya sudah, anak terima. Ketika tidak ada penyebutan mahar, maka penentuan maharnya kemana? Kepada pasaran. Pasarannya kalau anaknya dokter ya 50 juta lah gitu, mau seperti itu. Kalau anaknya apa itu? Anaknya ustadz lebih mahal gitu. Iya, itu terjadi di Saudi itu, subhanallah. Kita pernah tanya seorang ustadz, "Ustadz, kok katanya mahar di Saudi ini mahal banget gitu. Gimana kalau anaknya ustadz gitu kan?" "Lebih mahal ente," kata dia. Kata ustadznya, "Ente ngambil ilmunya ustadznya juga dibawa pulang." Itu benar. Sebagian. Tapi yang jelas mahar itu nggak perlu mahal-mahal. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih, inna min yumnil mar'ah taisiru khidbatiha. Termasuk keberkahan seorang wanita nih, dimudahkan melamarnya. Melamar nggak ruwet, nggak dipersulit. Antum udah istikharah, tahu-tahu jalannya, masya Allah mudah. Karena ada beberapa lelaki yang dia itu suka dengan bahasa Arabnya itu mughamarah. Mughamarah ini apa? Petualangan. Ketika dia ditolak, enggak, anak harus maju, harus kena anak tuh. Itu kan udah istikharah. Orang udah istikharah, minta pilihan Allah, ketika enggak diterima, ya udah. Kan udah minta sama Allah, ya Allah kalau ini baik jadikan dia jodohku. Kalau enggak sudah jauhkan. Itu sebagai konsekuensi kita yang minta pilihan dari Allah. Udah ditolak ya udah. Enggak perlu ulangin lagi. Kalau memang udah dipersulit. Karena termasuk berkahnya perempuan itu melamarnya dipermudah. Wa taisiru sodaqiha. Maharnya enggak mahal-mahal. Ada orang tua, anak lihatlah yang udah kawin di sini, anak jadi nggak enak. Antum udah nikah bang? Udah nikah? Udah. Maharnya berapa waktu itu bang? Nggak usah rame-rame, sama anak aja antum. Nah, berapa? Maharnya? Kira-kira lah, nggak usah kira-kira. Lupa udah, 1 juta lebih, 2 jutaan, masya Allah 2 jutaan. Udah dapat istri 2 juta aja mah, alhamdulillah. Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Karena ada orang yang mau nikah itu mikir, Ustaz, anak ini gimana Ustaz? Tiap bulan masih, ya Allah, penghasilan nggak tetap, pengeluaran tetap Ustaz, gitu kan. Ini punya harim 2 juta jemaah, 2 juta insya Allah. Yang mau lebih murah lagi, ada yang nikah lebih murah lagi enggak? Masa antum berapa? 1 juta. Masya Allah udah punya istri 1 juta. Ini mudah-mudahan yang murah-murah ini berkah. Insya Allah. Karena ini sabda Rasul SAW. Wa taisira rahimiha. Termasuk berkahnya perempuan itu rahimnya mudah melahirkan. Mudah punya anak. Itu termasuk berkahnya perempuan. Kita akan berbicara masalah itu mahar. Gak perlu mahal-mahal. Umar pernah melarang gak usah mahal-mahalan mahar. Karena ada tren di beberapa kota. Itu kalau mau ngawinkan anaknya ditanya, ente habis berapa? Ana dapat kiriman 100. Iya, nanti yang satunya lagi minta lebih lagi. Ada seorang teman cerita dia melamar bawa 20 juta. 20 juta jemaah. Udah selesai pulang nih, sorenya dikembalikan. Gak cukup mas, kata dia. Buat nyewa piringnya berapa udah. Karena dia berpikiran itu mahar buat semuanya. Buat nyewa piring, nyewa sendok, nyewa gedung. Dipersulit pernikahan itu oleh kita sendiri. Kita yang mempersulit pernikahan itu, orang tua yang mempersulit. Padahal nggak perlu seperti itu. Kemudian nih, setelah khidbah, nikah udah tahu kita. Walimah. Kita mau walimah ini, ingat madhabnya jumhur ulama, walimah itu sunnah, tidak wajib. Dalam madhab zahiri mereka mengatakan wajib. Intinya kalau kita mampu, kita laksanakan walimah itu. Walimah itu nggak harus kambing. Sunnahnya kambing. Aulim walau bisyah, kata Rasul kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau antum nggak punya, panggil tuh rombong bakso. Sini. Ya Allah bismillah pakai bakso aja. Nggak apa-apa jemaah. Rasul SAW pernah walimah ketika nikah sama Sofia binti Huyai bin Akhtab. Walimahnya itu cuma kurma yang dihancurin sama susu kering. Itu yang dikasihkan ke sahabatnya. Kita sekarang ini enggak. Kalau walimah harus ngundang
Orang banyak. Dari awal kita lihat nih, sebelum walimah undangan. Undangannya satu undangan 10.000. Ada yang satu undangan sampai 15.000. Setelah dibaca sama orangnya, dibuang. Maka kalau yang mau kirim undangan yang bermanfaat. Salah satunya saya melihat ada yang kirim undangan tanggalan. Jadi nggak dibuang. Penanggalan kalender itu undang di sana. Udah, bermanfaat itu. Yang lebih gampang lagi fotokopi. Antum ketawa, beneran ini. Jadi nggak usah undangan harus berangkat kemana. Pakai ke desainer lagi nih, tolong dibikin yang orang kalau bisa nggak bisa tidur ngelihat undangan itu. Ya nggak mungkin, udah fotokopi bismillah. Tapi memang kalau fotokopian yang datang sedikit biasanya. Ini mah makannya ini mungkin ya hati jamaah. Gimana yang penting sehat. Dari mulai undangan kita udah nggak syar'i kadang. Udah mubadzir. Yang udah ngaji pun kadang-kala udah mubadzir. Kemudian undangannya dia harus ngundang orang banyak. Nggak ada syariat di mana tuh harus ngundang satu kota. Nggak ada. Undang tuh sekampung, satu RT. Diundang. Bismillah. Aku nikahkan anakku nih. Makan. Minta maaf sama mereka karena ya cuma soto mamanya atau apa. Bismillah. Sehingga yang namanya perzinaan, pergaulan bebas itu bisa dikurangin. Karena nikah ternyata nggak sesusah yang dibayangkan. Orang kadang-kala pacaran 7 tahun, kenapa ente nggak nikah? Masih belum punya duit. Nah, pikirannya seperti itu. Caranya udah nggak syar'i dan ternyata tradisi yang ada itu buruk dan tidak indah. Walaupun untuk sebagian orang ketika pernikahan walimah itu undang ratusan orang, ribuan orang di gedung yang mewah. Dia merasa bangga padahal sang pencipta murka kepada dia. Kita ditulis tuh di walimah, mohon doa restu. Gimana Allah akan merestui? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nih tentang walimah, syarrut ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan, makanan walimah. Seburuk-buruknya makanan walimah. Kenapa? Yumna'uha man ya'tiha. Orang yang biasanya dia kepingin datang ke tempat itu nggak boleh datang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Orang yang nggak mau datang diundang. Itu. Di dalam riwayat Tabrani, hadis ini riwayat Imam Muslim, dan dalam riwayat Tabrani dia mengatakan yud'a ilaiha syab'an wa yumna anhul ji'an. Yang diundang orang-orang yang kenyang. Orang-orang yang biasa makan enak di rumahnya. Yang dia bisa makan makanan itu 10 kali lipat, dia bisa beli itu. Itu yang diundang. Yang miskin gak ada yang diundang. Bahkan malu-maluin tuh yang miskin. Karena apa? Makannya sampai bersih. Kalau yang kaya makannya cuma disentuh, dagingnya sedikit. Udah selesai. Itu gak berkah walimah kita. Dan bayangkan jemaah. Kalau antum ngundang fakir miskin. Dia makan sampai bersih. Sampai bersih. Berkah yang turun. Katanya minta berkah. Minta doa restu. Orang-orang yang soleh yang seharusnya kita undang. Oke, orang kaya kita undang juga. Gak apa-apa. Yang gak berkah ini yang paling buruk kalau hanya yang kaya. Yang miskin tidak diundang. Dan itu yang terjadi ya, kemaksiatan-kemaksiatan di gedung-gedung. Ada standing apa? Party, kemudian ada campur baur, na'udzubillahi min dzalik. Gimana mau minta berkah? Dapat. Sebulan nikah, cerai. Padahal habis 500 juta. Habis 500 juta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi perjalanan walimah pun harus dibalut dengan yang syar'i. Walimahnya. Sudah bismillah, di rumah nggak perlu nyewa gedung. Minta maaf, kadang-kala ada tradisi di kampung ini yang buruk ya. Dia itu baik menurut orang-orang, tapi sebagian menganggapnya buruk. Kita kan biasa diundang.
Banyak yang undang kita nih. Kalau pas kita nikahkan putri kita nggak undang mereka, itu bermasalah Ustadz. Kita harus rubah tradisi itu. Harus dirubah. Mungkin nanti antum undang sedikit, yang undang-undang antum dikasih pemberitahuan. Bukan undangan, tapi pemberitahuan. Alhamdulillah ana sudah menikahkan putra-putri ana, minta doanya. Kalau mau dikasih kuenya ya, ini kuenya, minta maaf tidak bisa mengundang. Karena memang terus terang, pernikahan walimah itu sangat berat sekali. Antum bisa walimah potong ayam, boleh potong ayam. Boleh potong, nggak potong ayam pun boleh. Kue-kue aja boleh. Mudah Islam itu jamaah. Mudah banget. Maka jangan dibikin ruwet, jangan dibikin sulit. Karena kalau sudah dibikin sulit, yang akan terjadi nggak berkah tuh perempuan tadi. Kita pun nggak berkah. Sampai ada kejadian, seorang ini baru nikah sebulan. Seorang syekh cerita, baru sebulan udah cerai. Padahal udah banyak yang dikeluarin. Cerainya gara-gara apa? Gara-gara si lakinya ini mendengkur kalau tidur. Itu masuk nggak, kita tanya dulu, ente tidurnya ngorok nggak, gitu kan? Waktu ta'aruf, enggak. Dia kan nggak ngomong, nggak tanya itu, karena memang benar-benar syar'i, nggak tidur bareng, nggak ada. Benar-benar syar'i. Kemudian si istrinya ini nggak biasa tidur ada suara. Suaminya baru tidur, udah mulai tuh pasang tuh. Bangun. Itu dia kata istrinya. Si suaminya ini kan nggak tahu kalau dia menegur dia. Akhirnya beberapa kali ditegur si suami sama istrinya, digampar nih istrinya sama si suaminya, ribut cerai. Kadangkala kalau kita ngeliat tuh dari awalnya coba dilihat, mungkin ada walimahnya yang nggak syar'i, ada cara-cara nazar yang nggak syar'i. Mungkin Allah nggak ridho juga sama kita. Mungkin kau salah memilih pasanganmu memang. Kedua orang ini salah, suami istri ini. Seharusnya si istri bersabar ya, bersabar. Insya Allah kalau si istri bersabar, sebulan dia kangen tuh sama ngoroknya istri suaminya tuh. Sebulan dia sabar, insya Allah dia kangen sama ngoroknya suaminya. Kalau suaminya keluar kota nggak bisa tidur dia, karena suara itu hilang gitu kan. Betul. Antum yang biasa rumahnya di belakang rel kereta api, itu dia biasa. Yang kalau baru kan kaget terus bangun lagi kan. Tapi yang udah biasa udah nikmat. Bahkan dia kalau tidur di hotel itu nggak bisa tidur. Kata dia, Allah, kata dia, kok nggak ada tuh suara yang biasa lewat tuh. Jadi intinya dibiasakan. Si suaminya juga nggak mau sabar juga menghadapi istrinya. Mungkin dia bisa berobat atau apa. Maka itulah nanti setelah menikah juga yang namanya bulan madu, orang kadang-kala udah nggak syar'i ke tempat-tempat maksiat ya. Akhirnya keberkahan itu hilang dari rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sebagai materi yang bisa Anda sampaikan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Barakallah. Syukran.